Selamat berjumpa lagi dengan saya Arjito. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai membuat server lokal dengan menggunakan laptop bekas. Kali ini saya akan memulai dengan tutorial untuk install servernya. Oke, karena server saya sudah saya install, saya akan mendemonstrasikan dengan menggunakan sebuah virtual. Tapi secara prinsip, proses instalasinya adalah sama. Nah, yang pertama kita akan memilih dulu OS untuk server. Yang menurut saya paling mudah untuk pemula itu adalah Ubuntu, karena Ubuntu itu konfigurasinya cukup mudah. Nah, di sini kita kunjungi website ubuntu.com, download server, lalu ada beberapa pilihan. Yang terbaru adalah 2504, tetapi saya sarankan untuk memilih 2404 karena di sini adalah LTS. LTS itu artinya dia akan disupport dalam waktu yang lama. Kita bisa lihat di sini supportnya sampai 10 tahun. Artinya kita tidak perlu was-was nanti ketika tiba-tiba server kita itu sudah tidak disupport, walaupun mungkin kalau digunakan hanya untuk keperluan pribadi tidak masalah sebenarnya, tapi kalau nantinya mau dipakai untuk production, misalnya server kita di rumah itu mau dijadikan server beneran karena kita menggunakan internet yang cukup lebar bandwidthnya. Saya menggunakan internet dari PLN itu ya, dari perusahaan listrik itu, dan saya cek itu cukup bagus. Kita bisa tes speednya. Jadi kalau untuk keperluan server itu sebenarnya kan ada kecepatan download dan kecepatan upload. Nah, kita lihat di sini untuk downloadnya cukup bagus, speednya ada di 37, dan kalau kita lihat uploadnya jauh lebih tinggi sepertinya. Dan untuk menjadi server itu sebenarnya yang lebih dipentingkan adalah kecepatan uploadnya. 32 cukup tinggi ini, cukup seimbang antara download dan upload. Artinya internet ini cukup bagus untuk dijadikan server. Tentunya akan lebih bagus lagi kalau nilai uploadnya lebih tinggi karena keperluan upload itu akan lebih banyak. Nah, oke, kita akan download Ubuntu versi LTS. Kita bisa langsung di sini, ukurannya 3 GB ya. Oke, akan kita unduh. Akan perlu sedikit waktu untuk mendownloadnya. Oke, kita lihat di sini file ISO dari Ubuntu server sudah kita unduh. Maka langkah berikutnya adalah kita bisa jadikan live USB dengan bantuan, kalau di Windows bisa menggunakan aplikasi yang namanya Rufus seperti ini, atau bisa juga dengan Balena Etcher ya. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjadikan flash disk supaya bisa boot dari komputer bisa boot dari flash disk. Jadi nanti kita unduh dulu Balena Etcher ya. Kita pilih versinya. Kalau pakai Windows tentunya silahkan download yang versi Windows. Karena saya pakai Mac, akan saya gunakan ini untuk membuat live USB. Kita tunggu, filenya tidak terlalu besar, jadi cukup lama untuk cukup sebentar untuk proses unduhnya, hanya sekitar 22 detik ya. Jadi nanti siapkan sebuah USB flash disk yang kapasitasnya minimal 4 GB karena tadi file mentahnya itu 3 GB. Mungkin lebih aman lagi kalau kita gunakan 8 GB atau lebih ya. Jadi supaya nantinya tidak ada file yang korup yang akan mengganggu proses instalasinya. Oke, kita akan jalankan Balena.
Sudah terinstall, kita jalankan. Kita tunggu sebentar, masih proses instalasi. Oke, Balena sudah berhasil kita install. Kita akan flash from file. Berarti ini adalah dari file yang kita unduh tadi. Kita cari lokasinya. Namanya adalah Ubuntu server. Oke, di manakah penyimpanannya? Oke, kita cek dulu lokasi penyimpanan ada di, kita lihat dulu, ada di home ya. Jadi nanti kita harus tahu persis di mana lokasinya supaya tidak bingung. Jadi ini ada di home ya, di sini ada Ubuntu server ini ya. Kita pilih, lalu targetnya kita pilih flash disk. Di sini kita bisa lihat flash disk saya tidak terbaca sepertinya karena sudah digunakan untuk apa namanya. Jadi karena sudah diinstal jadi tidak terbaca. Saya ganti flash disk lain. Oke, nah kita lihat di sini flash disk terbaca sebagai SanDisk dengan kapasitas 15,4. Lalu kita pilih, lalu kita flash, lalu masukkan password. Nah, nanti akan terjadi proses flash sampai selesai. Nah, kita percepat saja karena saya sudah punya ya. Jadi berarti anggap saja ini flash disknya sudah bisa digunakan. Lalu kita colokkan ke komputer yang akan kita install. Tapi sebelumnya kita pastikan urutan bootnya atau bootingnya itu dimulai dari flash disk, membaca flash disk, bukan dari hard disk maupun SSD. Nah, karena saya sudah proses instalasi, maka saya akan mencoba menggunakan virtualisasi supaya untuk bisa didemonstrasikan itu langkahnya bagaimana ya. Ini saya pakai virtualisasi. Saya akan membuat sebuah virtual mesin. Anggap saja ini adalah servernya. Lalu saya akan pilih sistemnya adalah Linux. Lalu saya akan pakai virtualisasi menggunakan file yang sudah kita unduh tadi, yaitu adalah Ubuntu server. Nah, kita pilih di sini Ubuntu server. Nanti prosesnya sama, jadi prosesnya akan berjalan setelah ini selesai. Bentar, ini saya akan jalankan. Nah, jadi nanti ketika komputer itu pertama kali nyala setelah flash disk dicolokkan, akan muncul layar hitam seperti ini ya. Jadi memang akan warnanya hitam gitu ya. Nah, saya akan full screen dulu biar terlihat jelas. Oke, nah nanti kita akan pilih Ubuntu server ya. Jadi pilihan yang paling atas ini. Nah, nanti akan muncul teks seperti ini. Ini adalah proses instalasinya. Nanti perhatikan pada saat proses pemilihan service apa saja yang akan diinstal. Ini sangat penting. Jangan diinstal semuanya kalau kita tidak butuh, tetapi ada beberapa yang sebaiknya diinstal supaya kita tidak kerepotan nanti. Apalagi kalau misalnya masih pertama kali awam, jadi daripada bingung, maka sebaiknya ikuti yang saya lakukan. Minimal itu apa yang harus diinstal. Oke, di sini Ubuntu server sudah siap gitu sepertinya. Tapi masih menunggu ke tahapan berikutnya. Oke. Nanti ketika ditanya akan menggunakan jaringan internet apa, nanti
eh, pilih saja sesuai dengan jaringan yang ada gitu ya. Di sini saya akan pilih bahasa Inggris, lalu tanpa update, jadi biar jalan apa adanya saja. Untuk bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan gunakan Ubuntu server yang atas ini, jangan yang minimize karena nanti khawatirnya akan bingung ya. Terpatirnya tidak usah, kita langsung done. Lalu di sini kita diminta untuk sambungkan ke internet. Nah, kita bisa pilih internetnya. Nah, di sini nanti silahkan dipilih internet yang tersedia. Jadi misalnya muncul nanti ada network yang ada, dipilih nanti passwordnya dimasukkan. Ini karena saya pakainya virtualisasi, tidak diminta untuk mengirim, tidak membaca jaringan, dia menggunakan jaringan dari induknya. Oke, proksinya dilewati saja, lalu akan lanjut ke proses instalasinya. Ini masih menghubungi repositori dari Ubuntu untuk mendapatkan data-data yang nantinya terkait dengan proses instalasi dan updating data ya. Nah, oke, di sini kita lihat servernya menggunakan diunduh dari website resmi dari Ubuntu. Ini adalah versi Noble itu 24. Kita masih proses berjalan tadi. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi nanti kalau punya double SSD pilihannya ada dua di sini. Karena saya di sini hanya menggunakan satu ya, maka di sini hanya tidak ada pilihan lain selain dev VDA lokal ini ya. Langsung kita pilih aja yang ini. Nah, di sini kita akan menggunakan partisinya seperti ini. Langsung aja, oke. Nah, lalu kita beri nama server kita. Misalnya kita beri nama server who. Username-nya server who juga. Kemudian username-nya misalnya adalah har. Lalu password-nya ya, ini contoh password yang jelek ya, terlalu pendek, tapi karena ini juga tidak untuk publik, saya pikir tidak terlalu masalah. Oke, disable, tidak usah diaktifkan, enable Ubuntu Pro, biarkan saja, continue. Nah, ini harus diinstal OpenSSH ya, karena ini tujuannya untuk keperluan remote ya. Untuk SSH-nya lewati dulu sementara, nanti bisa diproses di proses berikutnya. Nah, di sini ada beberapa service yang bisa kita tambahkan, tapi kalau merasa tidak perlu ya tidak usah diinstal. Di sini misalnya ada Mosquito, itu adalah kalau kita ingin menggunakan semacam chat ya, nanti membuat aplikasi semacam chat atau IoT, misalnya kita mau mengontrol banyak lampu, kita bisa pakai ini Mosquito. Lalu bisa juga install PowerShell agar seperti di Windows. Lalu bisa juga kita install Docker dan lain-lain. Tapi kita lewati saja, kita langsung done di sini. Lalu oke, di sini sudah ke langkah berikutnya. Ini sudah hampir selesai kelihatannya.
Bagi pengguna Windows mungkin agak kaget dengan tampilannya ya, karena di sini betul-betul tampilannya adalah teks, tidak ada ikon grafis. Ya, tujuannya semata-mata agar server itu bekerja secara optimal, karena tampilan itu juga menghabiskan memori. Jadi nantinya kan servernya tidak lagi melayani komputer lain, tapi malah melayani dirinya sendiri. Maka tidak disarankan untuk menggunakan Linux Mint, karena Linux Mint kan tidak ada versi servernya, atau mungkin saya yang kurang tahu. Masih proses berjalan. Bagi teman-teman yang belum terbiasa untuk instalasi langsung, mungkin bisa dengan cara coba-coba menggunakan virtualisasi seperti ini. Di Windows juga ada virtualisasi, jadi nanti untuk mencoba langkah-langkahnya, dicoba dulu di virtualisasi. Jadi virtualisasi itu adalah semacam OS dalam OS ya, kernel dalam kernel. Jadi tidak akan mengganggu sistem dan tidak akan menyebabkan komputer itu menjadi bermasalah, karena dia itu berada di dalam sistemnya OS yang sedang berjalan. Oke, masih menunggu cukup lama instalasinya. Oke, proses instalasi sudah hampir selesai. Di sini kita lihat sudah install OpenSSH ya, yang kita butuhkan untuk kita mengakses secara remote. Lalu di sini install security atau keamanan supaya server kita itu aman dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi karena kalau sudah misalnya WiFi kita itu bocor, server kita pun bisa diakses oleh pihak lain ya, dengan mengakses ke arah IP dari komputer kita. Jadi pastikan kita menggunakan user password yang kuat ya. Jadi keamanan kita tidak hanya mengandalkan password WiFi, yang kita tahu banyak orang-orang yang bisa membobol password WiFi, maka servernya pun harus kita amankan. Oke, proses sudah selesai, maka langkah berikutnya adalah kita restart. Nah, ketika restart nanti flash disk akan diminta untuk dilepas ya. Jadi di tengah proses nanti flash disk dilepas, lalu setelah dilepas lalu tekan enter. Nah, setelah ditekan enter, langkah berikutnya adalah proses akan berjalan ulang. Jadi nanti ini tidak terlalu memboroskan listrik ya, karena tampilannya kan command line, jadi cukup hemat daya. Selain itu kita tidak memerlukan monitor karena kita bisa akses secara remote. Oke, sekarang proses restart berjalan. Oke, proses instalasi sudah selesai. Kita bisa login dengan user yang sudah kita set tadinya. Jangan sampai lupa usernya. Kita sudah berhasil login di sini. Nah, kita langkah berikutnya bisa kalau sudah berhasil login, langkah berikutnya kita harus tahu IP dari laptop kita ini apa, supaya nanti kita bisa akses dari komputer lain. Untuk mendapatkan IP-nya, kita bisa install dulu nettool dengan perintah sudo apt install net
tools, tools peralatan. Salah, masih salah ketik, kebanyakan O. Oke, kita masukkan passwordnya. Jadi setiap kali instalasi kita butuh password kalau pakai sudo ya. Jadi pastikan passwordnya tidak lupa. Kita lihat berapakah IP-nya. Nah, oke, nah kita bisa cek di sini IP-nya adalah 192.168.642 ya, 192.168.642. Maka nanti kita bisa akses dari komputer lain, dari Windows ataupun dari Linux atau dari Mac. Jadi dari komputer lain yang ada grafikalnya yang nanti memudahkan kita untuk proses instalasi. Saya kira sementara ini dulu tutorial dari saya mengenai bagaimana instalasi server di laptop jadul. Terima kasih, kita ketemu lagi di tutorial berikutnya melanjutkan untuk instalasi kode server dan lainnya supaya kita bisa akses server ini dari mana saja sehingga kita bisa bekerja dengan lebih mudah. Demikian tutorial kali ini, selamat berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Salam teknologi.